Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, kembali lagi di Mikes Misix Podcast. Nah, di podcast ini adalah untuk tugas, bukan kalau micat, adalah tempat untuk diskusi yang lainnya, diskusi tata negara mungkin. Oke, ya. gak usah bahas itu ya. Gimana BTW kabar kalian semua? Kita di sini baik, saya di sini baik. Kalau saya cukup baik. Saya tidak. Saya rada-rada sakit dikit sih. Demi apa? Demi tugasnya Bu Rini yang tercinta. Salam apa teman-teman? Salam Pancasila. Nah, di sini kita akan bahas tentang tahapan-tahapan penegakan keadilan. Nah, di tahapan-tahapan ini ada beberapa lembaga yang ikut terlibat. Yang pertama ada kepolisian, advokat, kejaksaan, dan tentunya lembaga pengadilan negara tersendiri. Mungkin kita kenalkan dulu fungsi dan pengertiannya lembaga-lembaga ini. Yang pertama kepolisian dulu deh. Silakan dari tim kepolisian. Oke, dari pengertiannya dulu. Pengertian polisi adalah suatu peranata menegakkan hukum di Indonesia, keamanan dan ketertiban masyarakat. Peran polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dan fungsi dari kepolisian negara dalam pasal 2 merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Jadi gitu. Lalu bagaimana sebuah kasus yang ditangani oleh kepolisian bisa dinyatakan berhasil dalam penanganannya? Secara hukum, suatu masalah bisa dinyatakan berhasil apabila kasus itu sudah ditangani dengan baik, kemudian dilimpahkan oleh kejaksaan di sidang, kemudian diputuskan oleh hakim dan dinyatakan bersalah. Nah, itu satu keberhasilan polisi dalam menangani masalah. Dan cara kedua, secara kekeluargaan, polisi akan memanggil kedua belah pihak, dipertemukan dan ditanya bagaimana masalahnya. Kalau kedua belah pihak saling memaafkan, kemudian saling bisa menerima, dan jika kasusnya tidak terlalu berat, itu bisa diselesaikan secara restoratif justice atau mediasi. Jadi intinya kalau secara kekeluargaan, membuat surat pernyataan dulu, pernyataan damai, dan itu lebih baik daripada kasus ini dibawa ke pengadilan. Karena pasti ada pihak yang senang dan merasa dirugikan. Langkah ini dinilai lebih baik agar masyarakat lebih bisa guyup dan rukun. Jadi ada dua ya cara untuk polisi itu berhasil dalam menyelesaikan tugasnya. Yang pertama yaitu menuju ke ranah hukum yang lebih jauh, dan yang kedua yaitu cara kekeluargaan. Oke, setelah dari kepolisian kita beralih ke kejaksaan. Silakan. Nah, kejaksaan sendiri itu berfungsi, pengertiannya adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan ketentuan peraturan dan undang-undangan juga tentunya. Kalau fungsinya ada berapa? Ada banyak sekali. Saya berikan contohnya beberapa saja. Yang pertama, perumusan kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis. Yang kedua, penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen dan administrasi. Lalu yang ketiga, pemberian pertimbangan hukum kepada lembaga, instansi pemerintah di pusat maupun di daerah, gitu teman-teman. Kalau secara garis besarnya, secara ringkasnya, ada fungsinya adalah untuk melakukan penuntutan hukum pada pihak-pihak yang terkait, gitu. Oke, itu tadi pengertian dari kejaksaan. Lalu untuk pertanyaan kejaksaannya, apakah saksi mendapatkan perlindungan hukum dalam sebuah kasus? Saksi dan perlindungan hukum tentu saja, cuman kita lihat lagi bagaimana besarnya kasus itu. Kalau kasus sangat besar akan dilindungi secara penuh, tapi kalau tentang keprivasiannya saksi tetap dilindungi secara penuh juga, tergantung besar kecil kasus itu dan tergantung tupoksinya saksi itu diberi perlindungan atau tidak, gitu. Jadi semua ada aturannya seperti itu. setelah dari kejaksaan kita beralih lagi ke advokat. Oke. Ya, Jadi untuk advokat sendiri itu pengertiannya sebenarnya simpel. Untuk advokat itu
adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. Jasa hukum yang dapat diberikan oleh seorang advokat adalah konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Adapun yang dimaksud dengan klien dalam undang-undang, advokat adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat. Begitu. Oke, aku mau tanya nih, dari advokat kan tugas advokat itu mendampingi ya? Iya. Mendampingi. Apakah advokat itu harus membela si kliennya ini? Dan apakah jika advokat ini melanggar kode etik advokat, bagaimana itu? Jadi ini seseorang yang melakukan tindak pidana, otomatis sisi kejiwaannya itu kan bakal down. Contoh seperti penabrak ataupun pembunuh, secara tidak langsung dia butuh pendampingan. Dan acara perdana seorang yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana di atas 5 tahun, maka dia wajib didampingi oleh pengacara, karena dengan adanya pendampingan itu polisi tidak semena-mena karena pelaku tidak melakukan aksinya tanpa ada sebab. Tentunya ada unsur maaf. Contoh, kalau dia adalah anak-anak di bawah umur atau orang dewasa, advokat akan membela dan membantu pelaku terhadap tuntutan dan cecaran jaksa karena sudah melakukan tindak pidana yang ancamannya cukup besar. Hakim yang akan menilai nanti dasarnya adalah alat-alat bukti yang ada nanti. Seseorang yang melakukan tindak pidana pasti ada rekonstruksinya, karena rekonstruksi itu sangat penting, bahwa hakim, jaksa, polisi harus sudah yakin bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana ini dialah pelakunya. Tapi seseorang yang telah didakwa oleh suatu tindak pidana pasti ada hak juga yang namanya hak inkar. Seperti dia boleh, oh saya bukan pembunuhnya, bukan saya yang menabraknya. Jadi hakim melakukan pengujian dan jaksa sebagai penuntut, dia akan membuktikan bahwa dialah pelakunya, paham kan? Terus jaksa yang jadi Melanggar kode etik. ya pelanggaran kode etik akan saya jelaskan di sini lanjutannya yang barusan. Jadi jaksa yang membuktikan hakim, jaksa yang membuktikan, hakim yang akan menilai, sedangkan advokat adalah memberikan sisi pandangan yang berbeda. Contoh pelaku karena sebagai tulang punggung keluarga atau masih anak-anak, atau mungkin karena dia melakukan bukan karena sengaja tapi karena overmatch. Nah, overmatch itu contoh, saya tiba-tiba diserang oleh begal, saya pukullah dia, tapi tanpa saya sengaja pukulan saya kena ke ujung hatinya sampai dia meninggal. Nah, itulah yang dinamakan overmatch, atau karena keterpaksaan, jadi tanpa disengaja sampai dia meninggal. Otomatis ancaman pidananya berbeda dengan seseorang yang sudah merencanakan untuk membunuh orang sampai menyiapkan alat bunuhnya. Nah, tapi dia di posisi terjepit atau terpaksa atau overmatch, maka ancaman pidananya berbeda dan dia bisa dilepas. Nah, untuk yang misal advokat melakukan melanggar kode etiknya, dalam kode etik advokat ada yang namanya Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, dan Lembaga Kehormatan. Lembaga kehormatan biasanya sudah mumpuni yang sudah senior. Nah, mereka yang akan memanggil advokat yang bersangkutan. Misal pihak advokat melakukan suatu perbuatan yang tercela seperti memeras kliennya dan kemudian ada buktinya, maka si klien yang diperas bisa melaporkan pada Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan akan memanggil advokat yang bersangkutan. Advokat akan disidang oleh Dewan Kehormatan. Jika terbukti, maka kartu izin sebagai advokat akan dicabut, dan setelah itu jika ada unsur pidananya maka boleh dilanjutkan ke jenjang berikutnya, yaitu kepolisian. Itulah penjelasan dari advokat sendiri dan tugas-tugasnya. Oke, nah dari advokat di tingkat paling akhir, tingkat penentuan, yaitu di pengadilan. Saya akan jelaskan tentang apa itu lembaga pengadilan sendiri. Oke, akan ku jelaskan pengertian dari pengadilan. Pengadilan negeri merupakan badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, memutus, menyelesaikan perkara pidana dan
perdata di tingkat pertama, serta pengadilan negeri ini juga dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah jika diminta. Nah, pengadilan ini berkedudukan di ibu kota daerah, kabupaten atau kota. Jadi daerah hukumnya ya cuma sebatas di kabupaten dan kota itu. Nah, bentuk dari sistem peradilan yang dilaksanakan di pengadilan adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia untuk menyelesaikan apa saja, untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan, baik itu dalam perkara sipil, buruh, administrasi maupun kriminal. Dan setiap orang ini juga berhak mendapatkan hak yang sama di dalam peradilan dan membawa perkaranya ke pengadilan, baik itu untuk menyelesaikan perselisihan maupun untuk meminta perlindungan di pengadilan bagi pihak yang dituduh melakukan kejahatan. Tadi kan di pengadilan itu tingkat tinggi kan. Apakah sidang itu, penentuan itu terbuka untuk umum nih? Nah, sidang itu nggak selalu terbuka untuk umum, dan persidangan terbuka untuk umum ini adalah masyarakat umum itu boleh hadir dalam persidangan tersebut yang dinyatakan terbuka untuk umum. Tapi nah, pada saat sidang majelis hakim ini membuka sidang harus menyatakan sidang terbuka untuk umum, dan setiap orang yang hendak untuk mengikuti harus dapat hadir dan memasuki ruangan persidangan tersebut, sehingga persidangan tersebut bisa terbuka untuk umum dan benar-benar tercapai keputusannya, tapi tidak boleh diganggu oleh orang-orang yang hadir di dalam sidang tersebut. Nah, akan tetapi untuk persidangan yang tertutup itu masyarakat tidak dapat hadir jika bukan merupakan pihak yang berperkara ataupun dalam kapasitas sebagai kuasa hukum. Jadi semua keputusan pengadilan itu hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Jadi tidak boleh atas pengaruh dari orang-orang yang datang, itu harus sebagai keputusan hakim. Jadi siapapun yang datang boleh satu terbuka sesuai kapasitasnya dan tidak akan mempengaruhi apa-apa ya. Tentunya. Terus mau tanya nih, apakah kan ini keputusan, apakah soal keputusan dalam pengadilan itu selalu berdasarkan dari undang-undang? Memang keputusan dalam pengadilan itu berdasarkan undang-undang, tetapi apabila dalam sidang tersebut ternyata dalam peraturan perundang-undangan itu tidak ada ketentuan atas jawabannya, maka barulah mencari jawaban dalam hukum kebiasaan atau kearifan lokal. Jadi si hakimnya itu bisa mencari hukum kebiasaan. Nah, hukum kebiasaan itu apa? Hukum kebiasaan adalah hukum yang tidak tertulis, dan untuk menemukannya adalah dengan cara menanyakan kepada tokoh-tokoh masyarakat atau warga yang dianggap mengetahui tentang kebiasaan masyarakat setempat. Maka dari itu hakim penegak itu mempunyai kekuatan untuk menggunakan hukum tidak tertulis sebagai dasar untuk memutus. Jadi tidak harus berdasarkan undang-undang, bisa juga berdasarkan hukum-hukum yang ada di masyarakat. Dan juga itu bisa, penentuan hukumnya itu bisa lewat kasus-kasus yang sebelumnya. Misal kasusnya ini mirip, jadi kita bisa menjadi tolak ukur itu atau acuan untuk kita memutuskan jawaban dari kasus tersebut. Begitu. Oke, berarti tidak selalu dari undang-undang ya, bisa juga dari tentang kehidupan sosial juga, norma sosial. Cukup ya, fleksibel ya. Ya, jadi masuk ke bagian terakhir, yaitu kesimpulan dari keempat lembaga hukum yang ada di Indonesia ini. Jika kita mendapatkan suatu kasus, kita mulai dari kepolisian yang bertugas untuk untuk menangani kasus tersebut, untuk mencari bukti-bukti dan lain-lain. Setelah dari kepolisian, kita lanjut ke kejaksaan untuk bagian penuntutan hukum-hukum yang ada pada kasus tersebut. Setelah itu, setelah penuntutan, kita berlanjut ke advokat atau pengacara sebagai pendamping dari terdakwa maupun korban untuk mendampingi
yang ada nantinya di pengadilan. Dan yang terakhir yaitu ranah hukum paling atas yaitu pengadilan adalah bertugas untuk mengadili nih, untuk memutuskan siapa yang salah, siapa yang benar, dan bagaimana hukum yang menjerat mereka. Nah, itu adalah kesimpulan dari podcast kita kali ini. Oke, itu tadi penjelasan tentang proses-proses dan tahapan dalam penegakan keadilan hukum di Indonesia. Jadi itu tadi pada saat nanti teman-teman yang lihat video ini masih belum paham, bisa ditanyakan di nomor di bawah ini atas nama Valinka. Oke, bye bye, see you.